Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fariski, NIM I06200003. Di sini saya akan membahas mengenai tugas Pancasila, yaitu review tokoh dan analisanya terkait dengan nilai-nilai Pancasila. Tokoh yang saya maksud adalah Maya Watono. Siapa yang tidak kenal beliau? Beliau merupakan salah satu CEO terbaik di Indonesia. Sekarang, beliau menjabat sebagai CEO dari Dentsu Aegis Network Indonesia, yang merupakan salah satu perusahaan periklanan terbaik di Indonesia. Pada tahun 2018 sendiri, beliau dinobatkan sebagai CEO wanita termuda dan terbaik di Indonesia. Padahal beliau lulusannya adalah seorang psikologi di University of Western Australia. Setelah lulus kuliah, beliau melanjutkan kerja sebagai seorang psikolog di Australia. Dengan background tersebut, dengan background yang bukan seorang advertisement, tetapi beliau berhasil menjelma sebagai salah satu CEO terbaik di Indonesia. Dan beliau merupakan wanita. Apa artinya? Karena kita tahu sendiri bahwa CEO itu rata-rata terisi oleh kaum pria mayoritas. Nah, si Maya Watono ini ternyata juga terlibat bisnis di Dwi Swapta sejak awal tahun 2006, yang merupakan awal dari si Maya Watono ini menjadi seorang CEO. Nah, kita akan membahas keterkaitan dari apa yang dilakukan si Maya Watono tadi dengan nilai-nilai Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Ternyata si Maya Watono ini berperilaku patuh terhadap orang tuanya ketika ia dimintai tolong untuk mengelola kantor agensi iklan baru MindAd di daerah CPT Jakarta Selatan. Beliau yang pada saat itu bekerja sebagai seorang psikolog patuh terhadap orang tuanya untuk membantu ayahnya mengembangkan bisnis tersebut. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ternyata Maya Watono selalu memberikan pelayanan terbaik untuk kliennya di perusahaannya di Dentsu Aegis Network Indonesia. Ia juga menghargai setiap karyawannya. Maya tidak hanya menginginkan perusahaannya itu growth secara income, tetapi juga growth secara knowledge and talent dari karyawan. Itu artinya apa? Bahwa di sini Maya Watono ingin menerapkan nilai kemanusiaan, di mana karyawannya ini juga penting bagi perusahaan dan bagi dirinya. Beliau tidak mementingkan semata-mata hanya income-nya tumbuh saja, tetapi knowledge dari karyawannya itu tetap dalam batas yang sama. Selanjutnya, sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Terkait dengan sila tersebut, si Maya Watono ini menerapkan nilai gotong royong dalam visinya sebagai CEO dari Dentsu Aegis Network Indonesia. Beliau istilahnya beliau ingin menerapkan value keindonesiaannya, yaitu gotong royong sebagai semangat agar perusahaannya itu bisa berkembang pesat dan tetap menjadi perusahaan perikanan terbaik dalam hal pelayanan maupun hal lain. Kemudian sila keempat, terkait sila keempat, perusahaannya ini ternyata demand-nya itu besar karena merupakan perusahaan perikanan terbaik, demand-nya besar. Namun dengan kapasitas karyawan itu cuma 1.000 orang, yang artinya itu istilahnya kurang cukup dalam melayani klien-klien yang semakin hari semakin bertambah banyak. Namun si Maya Watono ini menekankan untuk kerjasama dalam hal pemecahan masalah itu diupayakan secara bersama-sama, baik dari tim maupun antar tim. Itu ada upaya penyelesaian masalah secara bersama-sama. Artinya beliau ingin menerapkan nilai dari musyawarah itu sendiri yang merupakan dari nilai sila keempat Pancasila. Sila kelima, beliau
memberikan rasa keadilan terhadap karyawannya, terutama bagaimana si Maya ini memberikan fasilitas ruang pelatihan yang bernuansa santai agar dapat karyawannya itu berpikir lebih kreatif dan hopefully meningkatkan inovasi dari karyawannya itu sendiri. Jadi karyawannya itu 70% itu adalah kaum milenial yang under 25, sehingga dalam keberjalanannya dia ingin memberikan rasa keadilan, rasa kepuasan dari karyawannya ini melalui inovasi-inovasi ruang-ruang pelatihan yang santai namun tetap bisa bekerja gitu. Nah, pada kesimpulannya kesuksesan dari seorang Maya Watone ini tidak hanya kebetulan, tapi sebagai seorang pemimpin, beliau dalam kepemimpinannya ini menerapkan 5 nilai Pancasila. Itulah mengapa si Maya Watone ini bisa menjadi CEO wanita terbaik saat ini. Mungkin sekian presentasi dari saya. Closing statement dari saya, yang bisa diambil adalah kesuksesan seseorang itu bukan tanpa persiapan, melainkan dengan persiapan. Kita bisa menanamkan nilai Pancasila dalam setiap langkah kita, dan itu akan membantu kita untuk mempersiapkan masa depan yang lebih sukses. Oke, terima kasih. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.